Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Indika, NPMC 1 C018155. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang liabilitas. Nah, sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu nih, apa sih liabilitas itu? Nah, liabilitas itu sendiri merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu. Nah, biasanya liabilitas ini didasarkan atas nilai uang. Nah, di sini terdapat 5 elemen utama dalam pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu liabilitas, yang kedua yaitu ekuitas, yang ketiga yaitu aset, yang keempat yaitu pendapatan, dan yang terakhir kelima yaitu beban. Nah, kita masuk ke aset. Apa sih yang dikatakan aset? Nah, aset ini sendiri mempunyai 3 karakteristik utama. Yang pertama yaitu sumber daya yang dikuasai dan dapat dikendalikan. Yang kedua yaitu transaksi yang berasal dari masa lalu, dan yang terakhir yaitu dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Untuk liabilitas ini sendiri kita kenal yaitu ada 2, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Untuk liabilitas jangka panjang dan jangka pendek ini memiliki beberapa perbedaan, yaitu untuk liabilitas jangka panjang yaitu jangka waktu melunasi hutang tersebut itu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasional perusahaan tersebut. Nah, misalnya di sini perusahaan pembuatan pesawat terbang. 1 siklus operasional pembuatan pesawat terbang itu tidaklah 12 bulan, tetapi bisa jadi 20 bulan siklus operasional. Tergantung, karena dalam pembuatan pesawat terbang dibutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama. Maka mengklarifikasikan sebagai jangka panjang atau jangka pendek dilihat bagaimana siklus operasionalnya. Siklus operasionalnya dilihat mulai dari persiapan bahan baku sampai dengan pengerjaannya selesai, sampai pesawat terbang itu bisa digunakan. Karena memang pembuatan pesawat terbang tidak mungkin dibuat dalam jangka 1 siklus operasional, apalagi dalam pembuatan kapal pesiar. Mungkin itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama, setahun, 2 tahun, atau mungkin sampai 5 tahun, 10 tahun. Maka perusahaan kapal pesiar memberi patokan untuk mengklarifikasikannya juga dengan sistem siklus operasional untuk memetakan liabilitas jangka panjang atau jangka pendeknya. Nah, apabila liabilitasnya lebih dari 1 tahun atau lebih dari siklus operasional, maka itu dapat dikatakan sebagai liabilitas jangka panjang. Dan apabila perusahaan belum mampu menunaikan kewajiban jangka panjangnya saat jatuh tempo, maka perusahaan mengalami krisis solvabilitas. Nah, untuk contoh liabilitas jangka panjang itu sendiri itu banyak sekali, seperti utang bank, utang hipotek, utang obligasi, kredit noveltasi atau utang sewa jangka panjang, utang subsidi, utang pemegang saham, dan utang sewa dana. Nah, setelah kita membahas untuk liabilitas jangka panjang, sekarang kita membahas apa saja sih yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek. Yang pertama yaitu akun payable, yang kedua notes payable,
selanjutnya yaitu bagian dari hutang jangka panjang tetapi obligasinya sudah jatuh tempo. Nah, selanjutnya yaitu sudah menjadi liabilitas jangka pendek tetapi syaratnya tidak ada dana yang memadai. Selanjutnya yaitu dividen, selanjutnya itu customer advance, selanjutnya income net payable, dan sales and revenue. Liabilitas jangka pendek ini sendiri dikenal pula dengan istilah kewajiban lancar yang digunakan sebagai komponen kunci dalam beberapa langkah likuiditas jangka pendek. Beberapa contoh kewajiban lancar adalah hutang dagang, hutang wesel, penghasilan yang ditangguhkan, beban yang perlu dibayar, hutang pajak pendapatan diterima di muka, pinjaman jangka pendek. Nah, model ini juga bisa dikategorikan sebagai liabilitas karena nilainya diperoleh dari selisih antara total aset dan utang. Selisih tersebut dapat digunakan untuk memajukan bisnis agar dapat berkembang dan memotivasi perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Modal bisa pula dikategorikan sebagai liabilitas kontingensi dan kewajiban yang ada atau tindaknya bergantung pada peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Jadi, berbeda dengan dua jenis liabilitas lainnya. Model atau liabilitas tidak bisa diprediksi kapan jatuh temponya. Mungkin itu saja penjelasan untuk liabilitas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.